Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-349 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Langit sudah kemerah-merahan. Sebentar lagi Sang Hyang Bagaskara akan selesai menjalankan tugasnya menerangi jagat raya. Cakradara dan Putri Tunggadewi masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tangan mereka bergandengan dengan mesra. Gemetar tubuh Ayu Wandira, dadanya gemuruh. Oh, tidak. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Oh, Tuan Cakradara. Tuan memang ditakdirkan datang ke muka bumi untuk menyakiti hati saya. Oh, kejam sekali. Kejam sekali kau, Tuan Cakradara. Dan kau, Tuan Putri Tunggadewi. Kau juga kejam.
Kalian telah menyiksaku. Kalian telah menganiaya jiwaku. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di balik bongkahan batu-batu padas. Hatinya sakit bagaikan diiris sempilu. Sementara itu, Cakradara dan Putri Tunggadewi masih bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan sambil saling melemparkan pandangan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Ayu Wandira memungut sebuah batu, dan dengan seluruh tenaganya, dia melemparkan batu itu ke arah kuda Putri Tunggadewi. Kakang Cakradara, mengapa tiba-tiba kudaku melompat tinggi? Ada seseorang berbuat usil, Dinda Tunggadewi. Lihatlah, ada seseorang melemparkan batu ke arah kudamu. Apa maksudnya? Mengapa dia mengganggu kita, Kakang? Untung kau tidak terjatuh, Dinda Tunggadewi. Kalau kau tidak segera menangkap tubuhku, aku pasti akan terjatuh. Kau tidak apa-apa, bukan? Cakradara mengelus pundak Putri Tunggadewi. Pada saat itulah, Putri Tunggadewi melihat sebuah bayangan melintas di sela-sela bongkahan batu padas. Lihat, Kakang. Bukankah itu Ayu Wandira? Ayu! Ayu Wandira! Ayu! Tunggu, Ayu! Ayu Wandira berlari-lari kecil melintasi gundukan tanah yang tinggi. Dia berhenti sebentar, kemudian membalikkan punggungnya. Dan gadis itu menatap tajam ke arah Cakradara dan Putri Tunggadewi. Setelah itu dia berlari-lari kembali semakin kencang. Ayu! Kemari, Ayu! Ayu Wandira! Ayu Wandira tidak memperdulikan teriakan-teriakan Cakradara dan Putri Tunggadewi yang terus memanggil-manggil namanya. Dia berlari kencang bagaikan terbang di atas permukaan lereng. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Ayu Wandira, aneh sekali kelakuan bocah itu. Perangainya memang aneh, Dinda Tunggadewi. Aku mengenalnya sudah cukup lama. Memang dia begitu. Seringkali bertingkah laku aneh. Bukan soal itu, Kakang Cakradara. Sepertinya dia tidak menyukai kita. Dia tidak mempunyai alasan untuk tidak menyukai kita. Aku seorang wanita, Kakang. Aku tahu. Gadis itu cemburu padaku. Mengapa dia harus cemburu? Kakang Cakradara, kau harus menceritakan persoalan ini padaku. Kau sudah cukup lama tinggal bersama Ayu Wandira. Ya, mungkin saja kalian pernah bergaul secara akrab. Dinda Tunggadewi, jangan salah paham. Aku tidak senang mempunyai seorang kekasih yang tidak setia, Kakang. Dinda Tunggadewi, kau harus berterus terang padaku, Kakang. Sebelum aku mengambil tindakan yang tegas. Ada apa sebenarnya? Ada apa di antara kalian? Aku yakin Ayu Wandira mempunyai persoalan pribadi denganmu. Aku dapat melihat pancaran matanya. Mata seorang gadis yang cemburu. Ayo, Kakang Cakradara, berterus teranglah. Kau pernah bicara apa dengan Ayu Wandira? Kau pernah memberi harapan apa kepada gadis itu, Kakang? Janganlah menjadi seorang laki-laki yang pengecut. Akhirnya Cakradara menceritakan apa yang diketahuinya tentang Ayu Wandira. Bahwa sesungguhnya gadis itu mencintainya. Bahwa dia sudah berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Tapi nampaknya Ayu Wandira masih belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Putri Tunggadewi mendesah perlahan. Benar, kau berkata jujur padaku, Kakang? Kalau kau tidak percaya, kau bisa menanyakannya pada Adi Kudamerta. Dia pun tahu persis persoalan ini secara jelas. Aku seringkali bingung, Dinda Tunggadewi. Nampaknya Ayu benar-benar menaruh hati padaku. Seharusnya kau berterus terang padanya, Aku Kakang. tidak sampai hati, Dinda Tunggadewi. Aku tidak tega melukai hatinya. Bagaimanapun juga, kejujuran dan terus terang merupakan jalan keluar yang baik, Kakang. Dinda Tunggadewi, aku memang bersalah. Sedikit banyak aku telah memberikan harapan pada gadis itu. Sekarang aku mohon bantuanmu. Tolonglah aku. Tolonglah mencari jalan keluarnya.
Kau seorang wanita. Kau pasti lebih paham bagaimana caranya menghadapi gadis seperti Ayu Wandira. Baiklah. Biarlah nanti malam aku akan menemuinya. Ayu, buka pintunya, Ayu. Ayu, bukalah pintunya. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Masuklah, Tuan Putri Tunggadewi. Terima kasih. Putri Tunggadewi melangkah, kemudian duduk di tepi ranjang. Sementara Ayu Wandira mengambil tempat duduk di atas kursi bambu di sudut ruangan. Putri Tunggadewi diam sesaat lamanya. Ayu. Iya, Tuan Putri. Kakang Cakradara sudah menceritakan semuanya padaku. Aku ikut sedih, Ayu. Aku ikut merasa prihatin. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kakang Cakradara sudah mengakui kesalahannya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan Putri bicarakan. Ayu, marilah kita bicara baik-baik. Marilah kita bicara dari hati ke hati. Jangan pandang aku sebagai putri kerajaan Majapahit. Tapi pandanglah aku sebagai seorang gadis biasa, seperti kau sendiri. Ayu, benarkah kau mencintai Kakang Cakradara? Ayu. Maafkan saya, Tuan Putri. Iya, cukup, Ayu. Aku senang kau mau berterus terang padaku. Saya tidak bermaksud merebut Tuan Cakradara dari tangan Tuan Putri. Siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang mengatakan bahwa kau bermaksud merebut Kakang Cakradara? Tidak ada, Ayu. Sungguh, kami percaya kau seorang gadis yang baik. Bahkan kau masih sangat lugu. Kau masih sangat polos, seperti kertas putih. Kami justru kasihan padamu, Ayu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Saya menyesal sekali. Memang seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Saya benar-benar menyesal. Sekarang saya baru menyadarinya. Saya sadar bahwa saya hanyalah seorang gadis kebanyakan. Seorang gadis biasa. Saya tidak mempunyai keturunan orang berpangkat. Saya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Saya benar-benar sedih. Saya merasa tidak berharga setiap kali memandang Tuan Putri Tunggadewi. Ayu, Tuan Putri adalah seorang putri raja. Tuan Putri begitu anggun. Tuan Putri juga cantik rupawan. Apa yang tidak bisa Tuan Putri peroleh dengan semua kelebihan itu? Dulu Tuan Putri pernah menginginkan golek kayu mandana milik saya. Dan akhirnya saya pun memberikannya. Maaf Tuan Putri. Saya bukannya mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah lalu. Tapi saya benar-benar merasa tidak berharga jika berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi.
Saya seperti memandang rembulan purnama di atas langit. Tuan Putri adalah rembulan, sedangkan saya hanyalah sebuah lampu dinding yang kecil. Setiap saat, lampu itu akan padam diterpa angin. Oh, Tuan Putri, maafkan saya. Maafkanlah saya, gadis yang tidak tahu diri ini. Saya benar-benar telah melakukan kebodohan yang besar. Dan saya menyesal karenanya. Saya menyesal sekali. Wandira menangis terseduh-seduh. Gadis itu menghapus air matanya yang bercucuran membasahi pipinya yang lembut. Putri Tunggadewi menarik tangannya, kemudian mendudukkannya di tepi ranjang. Ayu Wandira diam saja ketika tangan Putri Tunggadewi mengelus rambutnya yang panjang. Ayu, aku sudah mengenalmu sejak dulu. Dulu ketika kau masih tinggal di lingkungan Istana Majapahit, aku mengenalmu sebagai seorang bocah perempuan yang manis. Dan sekarang, kita bertemu kembali, Ayu. Dan aku melihatmu sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, kau pun tetap manis. Kau seorang gadis yang manis. Kau pun cantik, Ayu. Kau juga anggun. Tuan Putri, jangan mengejek saya. Saya ini gadis apa? Saya jelek. Saya bukan berdarah bangsawan. Bahkan saya lahir ke muka bumi dengan cara yang menyakitkan. Sudahlah, Ayu. Jangan menyesali masa lalu. Gadis bangsawan ataupun gadis biasa, sama saja. Mereka juga manusia. Perbedaan pangkat, perbedaan derajat dan keturunan tidak menjadikan batas pemisah. Seorang gadis bangsawan mempunyai hak yang sama persis dengan gadis biasa. Demikian pula sebaliknya. Mereka sama-sama mempunyai hak untuk merengkuh kebahagiaan. Sudahlah, Ayu. Nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Kau harus tabah. Sungguh, Tuan Putri. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Cakradara sudah menjadi milik seorang putri kerajaan Majapahit. Kalau saja saya tahu, saya pasti tidak akan mengalami nasib sehina ini. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Tuan Cakradara tidak pernah mengatakan hal itu. Demikian pula Tuan Kudamerta. Demikian pula Nenek Raga Runting. Mereka semuanya tidak ada yang mengatakannya. Mereka tidak mau berterus terang pada saya. Akhirnya, saya terjebak. Dan saya hanyut. Dan sekarang, saya harus bagaimana? Apakah semua ini karena kesalahan saya? Tidak, Ayu. Kau tidak salah. Merekalah yang salah. Seharusnya memang mereka berterus terang padamu. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Yang penting, sekarang kau harus menatap masa depanmu. Kegagalan bukan berarti kekalahan. Ya, ada kalanya kita harus gagal. Tapi ada juga kalanya kita berhasil meraih apa yang kita idam-idamkan. Jangan berkecil hati, Ayu. Kau masih cukup muda. Langkah-langkahmu masih panjang. Duniamu masih luas terbentang. Suatu saat nanti, kalau Dewata Agung mengabulkan, kau pasti akan memperoleh pasangan yang serasi. Percayalah, Ayu. Kau mau percaya pada kata-kataku, bukan? Iya, Tuan Putri. Saya percaya. Saya percaya Tuan Putri orang yang baik.
saya malah merasa malu sekali. Saya malu. Saya merasa sangat berdosa. Tidak, Ayu. Kau sama sekali tidak berdosa. Usiamu masih sangat muda. Orang-orang muda jarang berbuat dosa. Karena orang-orang muda belum mempunyai pengalaman yang banyak, Ayu. Tapi Tuan Putri, saya benar-benar malu. Karena malunya, saya seringkali berpikir ingin pergi sejauh-jauhnya dari lereng Gunung Lejar. Biarlah saya membuang diri. Biarlah saya kabur bersama angin. Biarlah orang-orang tidak melihat saya lagi. Jangan begitu, Ayu. Kau tidak perlu menyiksa diri sendiri. Percayalah, nanti semuanya akan kembali menjadi baik. Keadaan manusia, Ayu, bisa berubah setiap saat. Demikian pula alam semesta ini. Ya, kadangkala angin ribut datang. Kadangkala hujan deras bercampur halilintar menggoyang bumi, seolah-olah ingin memusnahkan isi alam. Tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung terus-menerus. Datanglah suasana baru. Suasana pagi yang cerah, di mana matahari bersinar dengan hangat. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu terus-menerus memikirkan soal ini. Sekarang pikirkanlah yang lain. Kau sudah menjadi salah seorang di antara pimpinan kami. Pikirkanlah kelompok pendekar bunga putih ini. Tunjukkanlah kemampuanmu. Hembuskanlah nafas perjuanganmu untuk membela kaum miskin yang hidupnya tertindas, Ayu. Lupakan persoalan-persoalan cinta. Bagaimana, Ayu? Ayo, tersenyumlah. Kau pasti akan jauh nampak lebih manis jika kau tersenyum. Tersenyumlah, Ayu. Tersenyumlah untukku. Tuan Putri, bagaimana saya bisa tersenyum? Hati saya sedih sekali. Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku. Lupakanlah soal ini. Jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Tegakkan kepalamu. Pandang jauh ke depan. Jika kita bersikap baik pada orang lain, jika kita mampu bertindak dengan bijaksana, Dewata Agung akan mengasihi kita, Ayu. Dan jika Dewata Agung mengasihi kita, maka pintu kebahagiaan akan terbuka lebar untuk kita. Sejak malam itu, Putri Tunggadewi sering kali gelisah. Nampaknya Ayu Wandira masih suka menyendiri. Dia memang berusaha untuk tersenyum, tapi Putri Tunggadewi melihat senyuman itu hambar, senyuman hampa, senyuman seorang gadis yang kecewa. Suatu malam, Putri Tunggadewi mengajak adiknya, Putri Raja Dewi, berbincang-bincang di ruangan bilik. Aku sedih, Dinda Raja Dewi. Hatiku bingung dan sedih. Sepertinya Ayu Wandira masih belum bisa melupakan Kakang Cakradara. Nampaknya dia benar-benar mencintainya. Iya, dia masih senang menyendiri, Yunda. Aku sebenarnya kasihan melihat keadaannya. Kita harus berusaha menolongnya, Dinda Raja Dewi. Kita harus berusaha mencari jalan keluar yang baik. Yunda Tunggadewi, apakah Yunda sudah membicarakannya dengan Nini Raga Runting? Nini Raga Runting juga sudah tidak kurang-kurangnya memberi nasihat. Tapi entahlah, gadis itu nampaknya sangat perasa. Ya, memang berat untuk melupakan begitu saja orang yang kita cintai, Yunda Tunggadewi. Iya, Dinda. Yunda sendiri bagaimana? Ya, memang berat. Tapi sekalipun berat, setiap orang tidak boleh terus-menerus dicekam oleh rasa kecewa dan kegagalan. Yunda, barangkali Ayu Wandira akan terhibur jika memperoleh gantinya, Yunda. Apa, Dinda? Iya, kita harus mencarikan gantinya.
Ya, mungkin itu merupakan jalan keluar yang terbaik, supaya Ayu tidak selalu memikirkan Kakang Cakradara. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sekalipun Putri Tunggadewi sudah berusaha memberikan pengertian-pengertian, tapi nampaknya Ayuwandira masih belum bisa menepiskan rasa kecewa. Dia masih sering duduk menyendiri, wajahnya masih murung, dan bibirnya masih jarang menyungging senyum. Putri Tunggadewi merasa iba melihat keadaan gadis itu. Suatu malam dia memanggil Putri Raja Dewi, dan mereka bercakap-cakap di ruangan bilik. Kita harus segera bisa mengatasi persoalan ini, Dinda Raja Dewi. Yunda, ya, memang sulit untuk melupakan orang yang kita cintai. Tadi kau mengatakan mempunyai usul. Usul apa, Dinda? Kalau Ayuwandira mendapat gantinya, barangkali keadaannya akan berubah, Yunda. Apa maksudmu? Ya, supaya dia segera bisa melupakan Kakang Cakradara, maka kita harus mencari gantinya. Itulah maksud Dinda. Kalau begitu kita harus mencarikan pasangan untuk Ayu. Iya, siapa tahu Ayu cocok dan menyukainya. Tapi siapa? Siapa orangnya? Apa kau sudah mempunyai pandangan? Yunda, bagaimana kalau misalnya Paman Pranayam? Aku tahu, sampai sekarang Paman Pranayam belum mempunyai istri. Dan aku sudah lama sekali mengenalnya. Sejak dia menjadi pengawal pribadiku di Istana Wengker, Yunda. Paman Pranayam? Apakah dia tidak terlalu tua untuk Ayu? Iya, memang Yunda. Tapi Dinda kira Paman Pranayam masih cukup gagah. Lagi pula aku sudah mengenal wataknya. Dia seorang laki-laki yang jujur, setia, dan juga bertanggung jawab. Kukira usia Paman Pranayam sudah mendekati 40 tahun. Dan sepertinya Ayuwandira tidak mau menerima tawaran ini. Tapi Yunda, kita kan boleh mencobanya. Ya, siapa tahu usulku ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu. Karena Paman Pranayam pun belum tentu bersedia. Ya, baiklah. Biarlah aku membicarakan soal ini dengan Kakang Cakradara. Mungkin Kakang Cakradara bisa membantu. Dia seorang laki-laki. Ya, biarlah mereka bicara sesama lelaki. Yunda, kalau Paman bersedia dan Ayuwandira juga tidak keberatan, maka persoalan ini akan segera beres. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Aku belum bisa menerima usulan itu, Dinda Tunggadewi. Apa kau mempunyai jalan keluar yang lain? Kita harus mencobanya, Kakang. Kasihan Ayuwandira. Gadis itu membutuhkan seorang teman yang baik, yang bisa diajak bicara, yang dianggap bisa melindunginya. Kukira pilihan Dinda Raja Dewi cukup tepat. Ayu tidak mungkin menerimanya, Dinda. Aku tahu watak gadis itu. Dan lagi selisih usia mereka cukup jauh. Ayuwandira belum genap 20 tahun. Dia masih terlalu muda. Kakang Cakradara, yang perlu kita atasi pertama kali ialah Paman Pranayam sendiri. Apakah dia bersedia menjadi pasangan Ayuwandira ataukah tidak? Untuk itulah, Kakang, aku minta bantuanmu.
kau bisa menceritakan persoalan ini secara jelas padanya. Katakanlah bahwa aku yang mempunyai gagasan ini. Ya, kalaupun dia menolak, aku ingin tahu apa alasannya. Bagaimana, Kakang? Kau bersedia membantu kami? Tentu saja, Dinda Tunggadewi. Persoalan kalian adalah persoalanku juga. Tapi aku masih belum yakin. Jangan-jangan rencana ini justru membuat keadaan menjadi lebih parah. Apa kau sudah berpikir masak-masak, Dinda? Kita harus mencobanya, bukan? Soal berhasil ataukah tidak, itu soal nanti, Kakang. Yang penting kita sudah mencoba. Kita tidak mempunyai maksud yang buruk. Kita hanya ingin menolong Ayu Wandira mengatasi kekecewaannya. Kau bisa melihat sendiri, Kakang. Dia masih seringkali duduk menyendiri. Dia masih berusaha menjauhi kita. Aku takut suatu saat dia nekat. Aku takut dia pergi dan tidak pernah kembali lagi ke lereng Gunung Lejar. Dia pernah mengatakan kepadaku, Kakang, dia ingin membuang dirinya sejauh-jauhnya. Baiklah, baik. Biarlah aku yang akan menemui Paman Pranayam. Bicarakan persoalan ini secara baik dan bijak, Kakang. Jangan terlalu memaksa. Kau seorang laki-laki, dan kukira kau bisa bicara dengan luwes di hadapan Paman Pranayam. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sebenarnya Cakradara masih ragu-ragu. Dia tidak yakin rencana itu akan berhasil dengan baik. Demikian pula Kudamerta. Tapi karena Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terus mendesak, akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cakradara dan Kudamerta terpaksa menerimanya. Mereka lalu mencari waktu yang baik untuk menemui Pranayam. Mereka membawa Pranayam ke lereng yang tinggi. Maksudnya supaya pembicaraan mereka tidak diketahui orang lain. Mari, Paman Pranayam. Silahkan duduk. Kami ingin bicara dari hati ke hati dengan Paman Pranayam. Ada apa, Tuan Cakradara? Sepertinya kok penting sekali. Sebenarnya tidak begitu penting. Tapi, bagaimana ya? Terus terang kami membutuhkan bantuan dan pengertian Paman Pranayam untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah apa, Tuan? Nanti Paman akan segera tahu. Kami akan senang sekali kalau Paman Pranayam bersedia membantu kami. Ya. Tapi, ya, tentu saja Paman juga mempunyai hak untuk merasa keberatan. Loh, ini ada apa? Maaf, Tuan-tuan. Saya merasa belum jelas duduk persoalannya. Boleh kan kami tahu usia Paman Pranayam sekarang ini? Wah, aneh sekali. Mengapa tiba-tiba Tuan Cakradara ingin tahu usia saya? Menurut pendapat saya, Paman, Paman Pranayam masih belum terlalu tua. Mungkin usia Paman belum sampai 40 tahun, bukan? Hampir, Tuan Kudamerta. Kalau tidak salah, usia saya sekarang ini 38 tahun. Sudah cukup tua, bukan? Iya. Sudah hampir membusuk. Paman. Iya. Untuk seorang laki-laki berusia 38 tahun, sedang gagah-gagahnya, Paman. Tapi kami heran. Kami lihat sampai sekarang ini Paman Pranayam masih menyendiri. Apakah Paman tidak mempunyai keinginan untuk berkeluarga? Sepertinya saya sudah terlambat jauh, Tuan Cakradara. Saya pikir daripada terlambat lebih baik tidak usah.
kasihan istri saya nanti. Kasihan anak-anak saya. Pada saat mereka masih kecil-kecil, bapaknya sudah pikun, sudah bongkok punggungnya. Rambutnya sudah putih semua. Ya, karena itu lebih baik hidup menjadi bujang saja, Tuan. Tidak repot mengurus keluarga, mengurus istri dan anak-anak. Tidak banyak membuat dosa, Tuan. Tapi saya kira pendapat seperti itu kurang bijaksana, Paman. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini dengan kodratnya sebagai makhluk berpasangan. Benar. Benar, Tuan Cakradara. Kalau memang semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan kita, memang lebih lengkap rasanya kalau hidup mempunyai istri dan anak. Tapi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, Tuan. Itulah susahnya, Tuan Cakradara. Tapi Paman Pranayam sendiri bagaimana? Apakah Paman sama sekali sudah tidak mempunyai minat untuk memilih calon istri? Ya, bagaimana ya? Mengapa kok tiba-tiba tuan-tuan mengajak saya bicara soal ini? Saya sebenarnya malu sekali. Saya ini sudah keburu tua. Sepertinya saya memang sudah tidak menginginkan lagi hal-hal seperti itu. Saya sudah cukup merasa puas dan bahagia jika bisa bekerja dengan baik, mengabdi kepada kerajaan dengan segenap jiwa raga saya, Tuan. Itu merupakan sikap yang baik dan bijak, Paman. Kami percaya, Paman Pranayam adalah seorang prajurit yang baik, yang setia, jujur, dan berani. Soal itu, kami tidak ragu-ragu lagi. Tapi soal yang satunya lagi, Paman. Maksud saya soal istri itu tadi, Paman. Kalau misalnya Paman Pranayam mempunyai minat memilih calon istri, kami bersedia membantu Paman. Maaf, jangan salah paham, Paman. Iya. Dan jangan tersinggung. Kami tidak bermaksud apa-apa, Paman. Iya, benar. Paman Pranayam berhak menolak tawaran kami. Tunggu dulu, tuan-tuan. Saya kok masih belum begitu jelas. Coba tolong tuan-tuan jelaskan lagi. Sepertinya tuan-tuan masih merahasiakan sesuatu. Selanjutnya Cakradara dan Kudamerta secara bergantian menjelaskan duduk persoalannya, terutama sekali mengenai masalah yang dihadapi Ayuwandira, bahwa gadis itu ternyata secara diam-diam mencintai Cakradara, dan bahwa gadis itu merasa kecewa dan patah semangat setelah tahu bahwa Cakradara sudah mempunyai calon pendamping hidupnya. Pranaya mendengarkan penjelasan itu dengan penuh seksama. Akhirnya Cakradara dan Kudamerta menyelesaikan penuturannya. Demikianlah, Paman. Kami semua merasa terlibat. Kami kasihan melihat keadaan Ayuwandira. Dan kami merasa mempunyai kewajiban untuk ikut mencarikan jalan keluarnya. Sekarang kami mohon bantuan dan pengertian Paman Pranayam. Kami akan senang sekali seandainya Paman Pranayam sudi berpasangan dengan Ayuwandira, Paman. Tunggu sebentar, tuan-tuan, tunggu. Apakah saya ini tidak salah dengar? Sama sekali tidak. Paman tidak salah dengar. Sudahlah, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kalau tuan-tuan ingin bergurau, janganlah dengan cara seperti ini. Waduh. Kalau saya berpasangan dengan Ayuwandira, apakah langit di atas nanti tidak akan runtuh? Dan para dewa tidak akan tertawa terpingkal-pingkal? Paman, kami sama sekali tidak bergurau, Paman Pranayam. Ya, kami bersungguh-sungguh. Dan kami juga berharap Paman menanggapi persoalan ini secara bersungguh-sungguh. Setiap
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ayuandira tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan dan rasa kecewa. Dia sudah menjadi salah seorang pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Mau tidak mau, kita harus terlibat dan berusaha mengatasi persoalan gadis itu. Saya kira Paman Pranayam cukup memahaminya. Maaf Tuan Cakradara. Ayuandira itu pantas menjadi anak gadis saya. Usia saya sudah mendekati 40 tahun. Dan lagi mengapa harus saya, Tuan? Masih banyak laki-laki yang lain, yang lebih muda dan lebih tampan dibanding Pranayam. Sudahlah, Tuan. Tunggu dulu, Paman Pranayam. Jadi bagaimana? Apakah Paman Pranayam keberatan menjadi pasangan Ayuandira? Kasihan gadis itu, Tuan Kudamerta. Saya ini sudah cukup tua. Saya tidak ingin mengotori sisa-sisa hidup saya dengan banyak dosa. Maaf, Paman. Kami ingin mendengar ketegasan Paman. Sebab kami harus segera melaporkan persoalan ini pada Dinda Tunggadewi dan Dinda Raja Dewi. Oh, jadi Tuan Putri berdua juga sudah tahu persoalan ini? Justru mereka yang menyuruh kami menemui Paman Pranayam. Waduh. Saya malu sekali. Saya tidak ingin menjadi orang tua yang tidak tahu diri, Tuan. Barangkali Paman Pranayam membutuhkan waktu untuk berpikir. Tidak usah buru-buru. Yang perlu Paman ketahui ialah kami bersungguh-sungguh. Kami tidak sedang bergurau. Dan Ayuandira, gadis itu perlu mendapatkan pertolongan. Bagaimana, Paman? Barangkali nanti malam Paman Pranayam sudah bisa memperoleh keputusan yang dianggap bijaksana. Iya, mudah-mudahan saja Paman setuju. Itulah yang kami harapkan, Paman. Saya sama sekali tidak menduga akan menghadapi persoalan seperti ini. Tapi baiklah, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Saya memang membutuhkan waktu untuk merenungkannya. Baiklah. Saya tidak bermaksud menolak atau keberatan. Tapi tentu saja, saya juga tidak bisa menerimanya begitu saja. Itu Pranayam nampak gelisah. Dia bingung harus memutuskan apa. Dia tidak bisa membayangkan jika harus berpasangan dengan Ayuandira. Malamnya Pranayam membaringkan tubuhnya di atas ranjang di dalam pondok pribadinya. Dia tidak segera tidur. Dia semakin gelisah karena dia harus segera memberikan keputusan di depan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Ada-ada saja. Bagaimana aku bisa berpasangan dengan Ayuandira? Dia masih terlalu bocah. Lagi pula aku tidak pernah memikirkan soal-soal seperti ini. Sudah lama sekali soal-soal seperti ini terkubur di belakang masa laluku. Tapi, bagaimana ya? Aku tidak tahu harus mengatakan apa di depan Tuan Putri. Macam-macam saja. Ayuandira. Rupanya gadis itu mencintai Tuan Cakradara. Tapi karena Tuan Cakradara sudah mempunyai calon pendamping, akhirnya gadis itu dilemparkan kepadaku. Ayo. Sebenarnya gadis itu cukup cantik. Dan wataknya cukup baik, sekalipun hatinya keras.
Aku bingung. Lebih baik aku diberi tugas berat daripada harus mengambil keputusan seperti ini. Lebih baik aku bertarung melawan pendekar-pendekar tangguh daripada harus memikirkan soal calon istri. Pranayam terkejut. Dia buru-buru melangkah ke arah pintu pondok. Pintu terkuak perlahan, dan Pranayam melihat Putri Tunggadewi serta Putri Raja Dewi tersenyum kepadanya. Pranayam nampak semakin bingung. Dia harus memberikan keputusan sekarang. Pranayam mempersilahkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masuk. Dua orang putri kerajaan itu segera mengambil tempat duduk, sementara Pranayam duduk bersila di lantai pondok. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri selanjutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu